sehat ya? Sehat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Kemana Revino? Sakit. Kita doakan bersama semoga teman kita yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membangkitkan rasa nasionalisme ya, dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang sudah tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ya, jenis-jenis majas. Ada nggak yang semalam sudah belajar atau sudah membaca? Majas itu sebetulnya apa sih? Gaya bahasa. Ridho, semalam sudah membaca tentang majas? Ada berapa jenis majas, Ridho? Ya, Diva, boleh. Ada berapa jenis majas? 5. Ada 5 apa saja? Hiperbola, Signifikasi. Oke, metafora ya. Sebetulnya materi majas ini bukan hal yang baru ya. Dulu di kelas 5 sama Bu Rini sudah pernah. Maka di kelas 6 ini kita akan kembali mengingat dan akan kembali mempelajari tentang majas. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan yaitu setelah menyimak teks bacaan dan video pembelajaran, nanti siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis majas dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, nanti siswa dapat memberi contoh kalimat dengan menggunakan majas yang tepat. Hati-hati loh dengan Diva. Diva itu tangan kanannya Bu Kiki. Pernah nggak mendengar kata-kata tangan kanan? Pernah Bu? Ya, maksudnya apa sih sebetulnya tangan kanan itu? Kayak mana Zuko bisa dikatakan tangan kanan? Maksudnya apa? Ya, Diva coba. anak yang bisa diandalkan, Anak yang bisa diandalkan. Kalau Aulia apa? kayak orang yang percaya gitu. Apa? Maksudnya kayak orang yang percaya gitu. Iya, betul. Ya, betul sekali Aulia ya. Tadi Diva sebetulnya udah hampir benar. Kata Diva itu orang yang bisa diandalkan atau anak murid yang sering diandalkan guru. Nah, kalau dalam konteks lain, tadi kata Aulia adalah orang kepercayaan. Orang kepercayaan di perusahaan ini adalah tutur misalnya. Nah, itu biasanya adalah orang yang paling dekat dengan atasan. Jadi bukan berarti tangan kanan itu ini ya. Kalau ini diganti Diva ya Bu Kiki jadinya susah mau gerak ya kan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tangan kanannya Bu majas. Ini adalah contoh dari penggunaan majas. Jadi majas itu sebetulnya adalah bukan kata yang sebenarnya, melainkan kata kiasan atau kata yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Seperti itu ya. Mencuri itu dibawa ke meja hijau. Makna dari meja hijau yaitu pengadilan. Oke, sekarang Bu Kiki tanya. Tadi di dalam video ini Guntur, ada berapa jenis majas? 3 ya, betul. Coba Aufar sebutkan salah satunya. Ya, betul. Enzo. Ya, betul. Ridho. Coba Zubair. Majas personifikasi itu contohnya seperti apa?
Ciri-cirinya itu ada benda mati yang seolah-olah bisa jadi hidup. Hiperbola apa? Zaim boleh? Wajah yang berlebihan. Iya, betul sekali Zaim. Aduh, PR-ku banyak banget sampai numpuk setinggi gunung. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita mau bagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan membuat presentasi mengenai 4 majas ya. Kelompok 1 majas metafora, kelompok 2 majas asosiasi, kelompok 3 majas personifikasi, dan keempat majas hiperbola. Sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Sekarang silahkan kalian mencari kelompok. Satu kelompok isinya 3 orang. Ada yang satu kelompoknya isinya 2 orang ya. Kemudian nanti kalian pilih mau kelompok berapa. Yang sudah dapat temennya satu kelompok maju ke depan. Silahkan kalian isi pengertian sama contohnya sama anggota kelompoknya. Nah, di sana kan Bu Kiki udah siapin laptop. Jadi nyarinya itu di Google ya, cari pengertian dan juga contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya buat 2 kalimat ya. Ya. Cari pengertian majas perumpamaan. Terus contoh kalimatnya cari 2 ya. Aman. Kalau tanpa buku gimana, Bu? Iya, memang nyari di Google. Ini ya, yang kelompok 4 ya, majas apa? Hiperbola. Nanti carinya pakai HP-nya Bu Kiki ya. Dan 2 aja ya, cukup. Saya cari kalimatnya. Sudah juga. Contoh kalimatnya sudah. Tidak. Oh, Jadi majas perumpamaan. perumpamaan. Tadi sudah dicari pengertiannya. Tepuk 1. Big five. Tadi masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, sekarang kelompok 1 untuk menilai hasil kerja dari kelompok. Contohnya, menurut kelompok 1, kelompoknya Zubair, simak ini. Menurut kelompok 1, kelompoknya Diva yang dikerjakan kelompoknya Zubair ini udah betul atau belum? Sudah. Yakin? Untuk kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 maju. 2 akan menilai hasil pekerjaan kelompok majas personifikasi. Punya Enzo ya? Ya, silakan dibaca dulu. Contohnya. Pohon menari-nari. Bisa nggak pohon itu menari? Tidak. Berarti ini sudah betul ya majasnya ya. Karena personifikasi ini benda yang mati seolah-olah menjadi hidup. 100. Tepuk tangan untuk kelompok Enzo. Boleh duduk. Selanjutnya kelompoknya Enzo, maju. Salah deh ekstrimnya tuh. Kurang lengkap ya. Kayak contoh kalimatnya coba baca keras-keras. Betul. Sudah betul ya, tapi pengertiannya masih kurang sedikit. Oke, jadi mau dikasih nilai berapa kelompok 4? Kayaknya 95. Ya, 95 karena pengertiannya masih belum lengkap. Masih kurang, nggak selesai nulisnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Guntur, Berlian, dan 98. Alasannya? Nah, tapi yang contohnya kurang apa? Kurang lengkap. Kelompoknya Guntur, Zaim, sama Berlian nilainya 98 karena contoh kalimatnya ada yang kurang sedikit gitu ya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kita akan bermain games menemukan kertas harta karun. Bu Kiki sebarnya di depan taman kelas 6 dan kelas 5. Coba perhatikan. Setelah kalian menemukan satu kertas, silahkan tulis nama di bagian balik kertas. Nah, bukan nama kalian. Misalkan Zubair nemu satu kertas nih. Di belakangnya Zubair tulis Zubair. Nah, setelah itu kalian tempelkan
kalimat yang kalian temukan itu merupakan majas metafora, hiperbola, personifikasi atau perumpamaan. Bu, kalau misalkan nemunya lebih dari satu kayak mana? Boleh dikasih temennya atau boleh dijawab sendiri? Enggak, sendiri-sendiri. Silahkan dicari dari sekarang. Ya Allah. Jelas loh. Kenapa tidak nih, Mama gua? Apa mau? Thank you. Nah, habis itu ditempel. Dia merupakan majas yang mana? Yang nggak tahu, coba Zubair lihat. Itu kira-kira merupakan majas yang mana? Silakan diidentifikasi. Jangan digoyang-goyang. Nanti ya, nanti Bu Kiki lihat satu persatu. Ini anak-anak coba Diva sama Liana sini, sama Aulia. Ini masih salah. Guntur. Ini dikasih namanya Diva atau Aulia terus ditempel di tempat yang betul. Enggak, udah. Sudah, Diva, jawabannya di mana? Oke, masih salah. Coba si Aulia. Masih salah. Dari semua jawaban yang tadi kalian tempel, ini jawabannya betul semua, kecuali punya Guntur. Nah, punya Guntur ini tadi sudah dijawab Diva, masih salah. Dijawab Aulia, masih salah. Nah, coba kita jawab bareng-bareng ya, Bu Kiki bacain ya. Senyum ibu adalah pelita yang menerangi hati anak-anaknya. Coba perhatikan. Kalau majas yang perumpamaan, tadi Bu Kiki bilang apa ciri-cirinya? Iya, ada bagaikan, ada seperti ini, ada nggak? Nggak ada, berarti bukan ini. Terus kalau ini benda mati. Di sini senyum ibu benda mati bukan? Bukan benda, ya. Kalau hiperbola itu adalah berlebih-lebihan. Di sini tidak ada yang menunjukkan kata berlebih-lebihan. Berarti apa ini? Metafora. Ini post test. Sekarang sudah lebih paham tentang jenis-jenis majas. Nah, sekarang terakhir kita akan refleksi. Bu Kiki akan membagikan kertas, nanti kalian isi lalu tempel di sini ya. Satu-satu. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan berbagai aktivitas ya, sudah presentasi, kemudian sudah ada kuis mencari kertas harta karun, kemudian kita juga sudah mengerjakan post test. Nah, nanti Bu Kiki lihat hasilnya, apakah bagus ataukah kalian masih banyak yang belum paham. Tapi yang jelas hari ini pembelajaran sudah kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Bu Kiki mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kemudian selanjutnya untuk menutup pembelajaran silakan ketua kelas untuk memimpin doa.